Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran online tematik. Materi yang akan kita lanjutkan adalah masih di buku tema globalisasi 6D. Sekarang kita masuk ke subtema selanjutnya, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Di sini Ibu Guru kaitkan satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Di sini Allah menciptakan kita atau menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling kenal mengenal. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku di sini berarti bukan hanya dalam hal ruang lingkup negara Indonesia, tapi juga seluruh negara yang ada di dunia. Dengan adanya peran globalisasi, dengan kecanggihan teknologi, makanya kita bisa saling mengenal antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: satu, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menjelaskan cara menghemat energi listrik. Yang ketiga, menjelaskan hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Kehidupan masyarakat modern pada masa globalisasi saat ini mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Kerjasama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional pun perlu dilakukan. Salah satu bentuk kerjasama internasional adalah kerjasama di bidang politik. Negara-negara ASEAN juga menjalin hubungan dan kerjasama di bidang politik. Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah dibentuknya Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Tujuan dibentuknya APSC adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Bentuk kerjasama yang dilakukan APSC antara lain sebagai berikut: menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mendorong kemajuan kerja sama di bidang maritim ASEAN. Yang ketiga, melakukan deklarasi ZOFAN, singkatan dari Zero, Peace, Free, and Netral, atau perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. Yang kelima, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia berperan dalam beberapa kerjasama antar anggota ASEAN, khususnya dalam bidang politik. Misalnya, yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. ASEAN resmi didirikan sejak ditandatanganinya Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri. 5 negara pendiri tersebut diwakili oleh 5 menteri luar negeri, diantaranya ada Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Homan dari Thailand. Yang kedua, Indonesia sebagai lokasi kantor sekretariat ASEAN. Lokasi sekretariat ada di Jalan Sising Mangaraja nomor 70A, Kebayoran Baru, Jakarta. Yang ketiga, Indonesia menggagas pembentukan ASEAN Security Community atau ASC. Ini digagas pada bulan Juni tahun 2003. Indonesia berharap mendapatkan peran strategis dalam diplomatis di komunitas internasional. Dari gagasan ASC tersebut, kemudian terlahirlah 3 buah pilar komunitas ASEAN, yaitu yang pertama, ASEAN Political and Security Community merupakan kerjasama ASEAN di bidang
politik, dan keamanan. Yang kedua, ASEAN Social and Culture Community, yakni kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang ketiga, ASEAN Economic Community, yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang keempat, Indonesia meningkatkan demokrasi ASEAN antar anggota ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan peran Indonesia sebagai penengah konflik antara negara di ASEAN yang menjunjung tinggi demokrasi juga penegakkan hak asasi manusia. Indonesia berperan dalam ASEAN Political and Security Community atau APSC. Blueprint Indonesia adalah salah satu pelopor APSC Blueprint atau cetak biru APSC. Cetak biru APSC mendukung perwujudan komunitas ASEAN yang berbasis aturan dengan nilai dan norma bersama, kawasan yang kohesif, damai, stabil, dan tanggung jawab bersama untuk keamanan yang komprehensif serta kawasan yang dinamis dan berwawasan. Yang kelima, Indonesia bekerjasama menanggulangi narkotika dan obat-obatan terlarang. Indonesia bekerjasama dengan negara ASEAN lainnya untuk menanggulangi penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya dengan menandatangani deklarasi ASEAN bebas narkoba, A Drug-Free ASEAN Declaration. Dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan tatan moral masyarakat. Perdagangan obat-obatan terlarang juga berkaitan dengan kejahatan transnasional seperti pencucian uang dan penyelundupan senjata yang dapat menimbulkan ancaman politik dan keamanan serius. Maka dari itu, Indonesia dan negara-negara lainnya di ASEAN bekerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membantu mengekang peredaran gelap, produksi dan peredaran narkoba, penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan, dan penyuluhan narkoba kepada masyarakat. Bahaya narkotika dan obat-obat terlarang ini sudah bisa kalian saksikan atau bisa kalian lihat di berbagai macam media elektronik, diantaranya di TV ataupun melalui HP. Bahayanya paling terendah itu menimbulnya kecanduan, tapi bahaya yang sangat tinggi yaitu bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jangan sampai kita atau keluarga kita terjerumus dalam narkotika dan obat-obatan terlarang. Informasi mengenai narkotika ataupun obat-obat terlarang itu bisa kita peroleh dari media elektronik seperti HP dan televisi. HP atau televisi kita nyalakan pasti menggunakan energi listrik. Salah satunya televisi. Kira-kira berapa lama ya kita menonton televisi setiap hari? Apakah televisi di rumah kalian menyala sepanjang hari? Ternyata banyak dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan dapat memboroskan listrik. Padahal semakin meningkatnya kemajuan zaman, semakin besar pula energi listrik yang diperlukan, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri. Namun, pasokan energi listrik semakin berkurang, karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat konsumsi listrik, semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi listrik harus digunakan secara hemat dan bijak. Bagaimana cara melakukan penghematan energi? Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk menghemat pemakaian energi listrik. Yang pertama, lepaskan alat pengisi baterai dari stop kontak apabila telah selesai mengisi baterai HP. Yang kedua, bukalah jendela agar udara segar dan cahaya dapat menerangi ruangan pada pagi hingga sore hari. Dengan begitu, penggunaan kipas angin,
AC atau lampu dapat dikurangi. Yang ketiga, atur temperatur suhu AC di bawah 24 derajat Celcius karena temperatur yang terlalu dingin memerlukan energi listrik juga yang lebih besar. Yang keempat, matikan TV dan alat-alat elektronik lainnya setelah selesai digunakan. Yang kelima, gunakan lampu hemat energi seperti lampu TL, tube LED, dan lampu LED. Selalu matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Yang terakhir, keberadaan tanaman di perkarangan rumah dapat menciptakan udara yang sejuk, sehingga dapat mengurangi penggunaan penyejuk ruangan. Salah satu manfaat globalisasi di bidang ekonomi adalah adanya kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dapat mengenal produk suatu negara di dunia internasional. Kemudahan kegiatan ekspor dan impor ini pun menyebabkan munculnya keragaman kegiatan ekonomi. Salah satu penyebab keragaman kegiatan ekonomi adalah semangat kerja keras dan potensi yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Contoh, seorang yang memiliki potensi diri menggambar dan melukis terus mengasah potensinya dengan tidak mudah putus asa sehingga ia bisa menjadi pelukis, kemudian hasil karyanya dapat dijual dan dapat memajukan perekonomian, maka adanya hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Yang perlu diingat adalah setiap orang itu pasti memiliki potensi diri. Yang ada adalah mau tidak menggali potensinya. Oke, silahkan berdiskusi secara online melalui WA kepada teman-teman kalian untuk mencari apa saja sih potensi diri dan usaha yang telah dilakukan oleh kalian ataupun teman-teman kalian. Silahkan kerjakan di tabel halaman 50. Kerjakannya cukup isi satu adalah nama kalian, kemudian potensi diri kalian itu apa, usaha apa yang sudah kalian lakukan. Kemudian untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan kalian isi sesuai dengan nama teman-teman kalian dan potensi diri atau usaha yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian. Silahkan kalian lakukan secara online atau secara daring melalui chat WA kepada teman-teman ataupun bisa juga melalui chat yang ada di grup. Jika sudah selesai, silahkan foto dan kirimkan ke guru tematik kalian masing-masing. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Indonesia memiliki peran dalam kerjasama di bidang politik ASEAN. Yang kedua, kita harus menghemat penggunaan energi listrik agar tidak terjadi pemanasan global dan mempertahankan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui. Yang terakhir, setiap orang pasti memiliki potensi. Untuk mengetahuinya, kita perlu mencarinya. Setelah mengetahui potensi diri, maka kita harus mengasah potensi diri kita tersebut. Oke, Bu Guru akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Bu Nova ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.